Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devianti Nababan dengan NIM 1903060093. Jadi di sini saya akan menjawab soal UAS Aneka Ternak Saturan Harapan. Untuk soal yang pertama, jelaskan jenis jangkrik dan kuda yang banyak dipelihara oleh peternak Indonesia. Yang pertama, jenis jangkrik yang banyak dipelihara di Indonesia yaitu ada jangkrik kalung yang memiliki ciri-ciri ukurannya besar, berwarna hitam dan bagian lehernya keras. Yang kedua ada jangkrik seliring yang memiliki ciri-ciri warna hitam kecoklatan, lehernya lunak dan pada lehernya terdapat garis. Yang ketiga ada jangkrik alam yang memiliki ciri-ciri warna coklat kekuningan atau abu-abu, dagingnya kering dan tidak banyak mengandung air. Untuk jenis kuda yang banyak dipelihara di Indonesia yaitu ada kuda Sumba, memiliki tinggi 1,3 meter, punggungnya pendek dan telinganya kecil. Yang kedua ada kuda Batak, memiliki tinggi 1,2 meter, hidungnya panjang dan besar, ekornya panjang dan kepalanya sulit ditundukkan. Yang ketiga ada kuda pacu Jawa, memiliki tinggi 1,15 meter, kaki dan tubuhnya tidak seimbang dan kukunya lembek. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan jenis pakan yang biasa digunakan pada jangkrik dan kuda. Untuk jenis pakan yang biasa digunakan pada kuda yaitu ada limbah pertanian yang berupa daun wortel dengan kandungan air 80%, lalu ada konsentrat dengan kadar airnya 12%, lalu ada protein kasar dengan kandungannya itu 12%. Nah, untuk jenis pakan yang digunakan pada jangkrik itu, yang pertama ada pelet ayam dengan kandungan airnya 14%, ada daun singkong untuk jangkrik yang dewasa dengan kandungan bahan kasarnya itu 88,5% dan untuk protein kasarnya 20,5%. Untuk jangkrik yang kecil diberikan buah pepaya dengan kandungan air 86,70%. Untuk soal nomor 3, jelaskan jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak kuda dan jangkrik. Untuk peternakan kuda yang kami kunjungi itu beliau mendapatkan pendapatan dalam 1 tahun itu sekitar 301.525.000 per tahun. Dan menurut saya itu sesuai dengan pekerja di sana karena mereka itu melakukan pekerjaan itu tidak secara konsisten, di mana mereka itu mengerjakannya tergantung pada niat mereka. Jadi dapat dikatakan jikalau mereka melakukan pekerjaan lebih konsisten, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk peternakan jangkrik yang kami kunjungi, mereka itu mendapatkan pendapatan itu sekitar 12 sampai 16 juta per bulan dari jangkrik. Nah, menurut saya juga itu sesuai dengan pekerja di sana karena mulai dari manajemen perkandangan, pemeliharaan, kesehatan, pakan dan pemasaran dilakukan dengan sangat baik. Untuk soal selanjutnya, manajemen yang harus diperbaiki pada peternakan kuda dan jangkrik yang kami kunjungi, yaitu menurut saya yang pertama itu untuk peternakan kuda yang harus diperbaiki yaitu pada manajemen pemeliharaan dan perkandangannya, di mana pada manajemen pemeliharaannya menurut saya untuk para pekerjanya lebih konsisten lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk peternakan jangkriknya menurut saya di sana sudah manajemen perkandangan dan yang lainnya itu sudah bagus, jadi nggak ada lagi yang harus diperbaiki. Untuk soal yang kelima, mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu? Karena kandang individu itu dapat meningkatkan konsumsi pakan, menghindari kanibalisme dan tidak terjadi persaingan dalam memperebutkan pakan. Pada kandang individu juga berpengaruh terhadap kepadatan yang berhubungan dengan kenyamanan ternak dalam kandang, di mana kepadatan itu dapat menimbulkan stres dan kanibalisme. Selanjutnya untuk soal nomor 6, sebutkan judul jurnal dan sumber jurnal yang saya review. Untuk jurnal jangkriknya, saya mengambil judul Pertumbuhan Jangkrik pada Pemeliharaan Intensif dengan Padat Penebaran dan Jenis Pakan yang Berbeda, yang bersumber dari Muhammad Ikhlas dan kawan-kawan dari alumnus dan dosen jurusan peternakan UHO. Dan untuk jurnal jangkriknya, saya mendapatkan judul
kecernaan energi, protein, dan mineral kalsium dan fosfor kuda pacu Minahasa yang akan diberi pakan lokal dan impor, yang bersumber dari jurnal oleh Ingrid Sinta dan kawan-kawan dari Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Untuk soal nomor 7, yaitu tujuan dan perlakuan pada jurnal tersebut. Tujuan dari jurnal jangkrik saya yaitu untuk mengetahui kemampuan ternak kuda pacu dalam mencerna pakan, baik pakan lokal maupun impor, yang sering digunakan pada peternak kuda pacu di Minahasa. Dengan perlakuan yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan metode survei dengan cara pengambilan data melalui wawancara dengan peternak di setempat. Lalu tujuan dari jurnal jangkrik saya yaitu untuk mengetahui interaksi antara padat penebaran dan jenis pakan terhadap pertumbuhan jangkrik, dan mengetahui pengaruh padat penebaran yang berbeda terhadap pertumbuhan jangkrik. Untuk perlakuannya di sini menggunakan materi penelitian dengan menggunakan ternak dan pakannya. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu hasil dan kesimpulan pada jurnal. Hasil dari jurnal kuda saya yaitu di sini kan mereka mengamati tentang kecernaan energi, protein, mineral kalsium, dan fosfor. Jadi rataan kecernaan energi untuk pakan lokal itu mencapai 77% dan pakan untuk impor itu mencapai 88%. Untuk rataan kecernaan proteinnya, pakan lokal itu mencapai 62%, lalu untuk pakan impornya sekitar 72%. Lalu untuk rataan kecernaan mineral kalsium dan fosfornya, untuk pakan lokal kalsiumnya itu mencapai 57,291%, lalu untuk fosfornya 61,258%, lalu untuk pakan impornya untuk kalsiumnya 67,376%, lalu untuk fosfornya 71,903%. Lalu untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kecernaan energi, protein, dan mineral kalsium dan fosfor untuk pakan impor itu lebih baik dibandingkan dengan pakan lokal. Lalu untuk hasil dari jurnal jangkrik yang saya review yaitu untuk rataan konsumsi pakan jangkrik selama penelitian ini dengan padat penebaran 80, 160, dan 240 ekor itu pada ukuran petak kandang 50 x 25 x 36. Untuk 80 ekor jangkrik itu rataan konsumsi pakannya itu 67,71 mg per ekor dalam satu hari. Lalu untuk 160 ekor rataan konsumsinya itu mencapai 65,76 mg per ekor dalam satu hari. Lalu untuk 240 ekor jangkrik itu rataan konsumsi pakannya itu mencapai 59,62 mg per ekor dalam satu hari. Kesimpulan dari jurnal jangkrik ini yaitu yang pertama itu interaksi jenis pakan dan padat penebaran tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan, pertambahan berat badan, dan konversi pakan, tetapi berpengaruh nyata terhadap mortalitas. Yang kedua itu padat penebaran tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan, penambahan berat badan, dan konversi pakan, tetapi berpengaruh nyata terhadap mortalitas. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.